Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Dan Hayo Nugrah Tarigan dengan NIM B1B2244013, dosen pengampu mata kuliah Citra Darminto SIP MIP dengan mata pelajaran Pancasila. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. 1. Menurut Anda, bagaimana sosok manusia yang Pancasilais itu? Sosok manusia yang Pancasilais itu ialah individu yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ke kehidupannya sehari-hari. 2. Apa perbedaan aliran etika, teologi, teknologi, dan keutamaan? Coba bandingkan perbedaan ketiga aliran tersebut beserta contohnya. 1. Etika teologi. Dari kata Yunani, telos artinya tujuan. Mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. 2. Aliran etika teologi. 1. Egoisme etis. Inti pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri. 2. Utilitarianisme. Berasal dari bahasa Latin utilis yang berarti bermartabat. Menurut teori, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang, melainkan masyarakat sebagai keseluruhannya. Contoh, kewajiban untuk menepati janji. 2. Deontologi. Sedangkan dalam pemahaman dari teori deontologi memang terkesan berbeda dengan utilitarianisme. Deontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu deon yang artinya adalah kewajiban. Dalam perbuatan pasti ada konsekuensinya. Dalam hal ini, konsekuensi perbuatan tidak boleh menjadi pertimbangan perbuatan menjadi baik bukan dilihat dari hasilnya, melainkan karena perbuatan tersebut wajib dilakukan. Contoh, kita tidak boleh mencuri, berbohong dalam perbuatan. C. Teori keutamaan adalah disposisi untuk disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Contoh, kebijakan dan keadilan. 3. Jelaskan secara singkat makna dari kelima sila Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi kebebasan beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan bermartabat mengajarkan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan peradaban yang luhur. 3. Persatuan Indonesia menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya berarti keputusan dalam kehidupan bangsa dan negara harus didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, artinya mengandung nilai-nilai keadilan yang merata dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan budaya untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 4. Jelaskan yang dimaksud dengan etika Pancasila. Etika Pancasila adalah pedoman moral dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi dasar bagi sikap, perilaku, dan tindakan warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Apa saja perbedaan antara moralitas individu, sosial, dan mondial? 1. Moralitas individu, lingkup, pribadi atau individu, fokusnya nilai-nilai yang mengatur perilaku dan tindakan seseorang berdasarkan hati nurani dan etika pribadi. Tujuannya membentuk kepribadian yang baik, jujur, dan bertanggung jawab secara profesional. Contohnya, menepati janji dan menjaga kejujuran. 2. Moralitas sosial, lingkupnya masyarakat atau kelompok, fokusnya kepada nilai-nilai moral yang mengatur hubungan individu dengan orang lain dalam masyarakat. Tujuannya yaitu membina hubungan sosial yang baik dan membangun solidaritas. Contohnya yaitu menghormati atau aturan masyarakat. 3. Moralitas sosial, moralitas mondial, lingkup global atau dunia, fokusnya nilai-nilai moral yang bersifat universal dan mengatur hubungan antar bangsa serta perhatian terhadap masalah global. Tujuannya yaitu menciptakan tatanan dunia yang adil dan damai. Contoh, mendukung perdamaian dunia, menjaga lingkungan hidup global, dan menghormati HAM.
6. Jelaskan pengertian dari prinsip berpikir ilmiah berikut: objektif, rasional, logis, metodologis, dan sistematis. 1. Objektif. Pengertian berpikir ilmiah harus bebas dari bias pribadi, emosi, dan pandangan subjektif. Tujuannya agar kesimpulan yang diambil dapat diterima secara umum. 2. Rasional. Pengertian berpikir ilmiah harus didasarkan pada logika yang jelas, konsisten, dan masuk akal. Tujuannya agar peralatan yang digunakan dalam menarik kesimpulan atau membuat keputusan mudah dipahami. 3. Metodologis. Pengertian berpikir ilmiah mengikuti metode seperti pengamatan, perumusan hipotesis, eksperimen, analisis data, dan kesimpulan. 4. Sistematis. Pengertian berpikir ilmiah dilakukan secara teratur dan bertahap mengikuti alur yang logis dan konsisten. 7. Jelaskan yang dimaksud dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Berarti bahwa Pancasila digunakan sebagai landasan, kerangka, dan pedoman dalam merancang dan melaksanakan berbagai program pembangunan. 8. Apa kelebihan demokrasi Pancasila bila dibandingkan dengan demokrasi lain? Demokrasi Pancasila memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan demokrasi lain. Kelebihannya yaitu: 1. Berlandaskan nilai-nilai Pancasila. 2. Musyawarah dan mufakat. 3. Menjunjung tinggi keseimbangan hak. 4. Mengutamakan persatuan dan kesatuan. 5. Berorientasi pada keadilan sosial. 6. Mendorong partisipasi aktif rakyat. 9. Analisis kasus korupsi di Indonesia dan bagaimana mengatasinya berdasarkan Pancasila. Kasus korupsi EKTP. Kasus korupsi ini terjadi pada tahun 2011 sampai 2012 dan merugikan negara sebesar 2,3 triliun. KPK menetapkan beberapa orang sebagai tersangka mulai dari pejabat hingga petinggi DPR seperti Andi Narogong, Sugiharto, Irman, dan lain-lain. Cara mengatasi: menekankan pentingnya sumpah jabatan yang dilakukan oleh para pejabat publik. Sila 2. Melindungi hak-hak masyarakat dalam memastikan program berjalan dengan baik. Sila 3. Melakukan akses pelayanan yang merata. Sila 4. Meningkatkan transparansi dalam mengadakan proyek EKTP dengan melibatkan pengawasan masyarakat. Sila 5. Memberikan hukuman berat kepada pelaku korupsi agar memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa depan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.